bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nela Salvira, NIM 091 058 022 3001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Sam Hermansyah SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu materi tentang hakikat pembelajaran. Ayo guys, disimak penjelasannya. See you. Hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran yang pertama yaitu definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu serta menciptakan situasi efisien. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru perlu menciptakan suasana yang kondusif, strategi belajar yang menarik minat siswa. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi kreativitas pengajar. Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan mengajar yang mampu memfasilitasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli dapat dijadikan patokan dalam memahaminya. Menurut David E. Kapel dan Edward L. Dechnoska, tujuan pembelajaran merupakan sebuah deklarasi yang detail dikemukakan dalam sikap dan dimanifestasikan dalam bentuk tulisan agar bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi hasil yang diinginkan. Menurut Henry L. Linton dan Fred Percival menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deklarasi yang jelas dan memperlihatkan penampilan atau skill dari siswa yang bisa diraih dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, Robert F. Meagher menyebutkan tujuan pembelajaran merupakan sikap yang akan meraih suatu kompetensi yang telah dicanangkan. Sikap yang dimaksud adalah fakta yang abstrak maupun konkret. Angka berikutnya tujuan pembelajaran diimplementasikan secara global di tahun 1971 termasuk di Indonesia. Adapun manfaat tujuan pembelajaran, menurut Nana Syaudi Sukmadinata mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. 2. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. 3. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. 4. Memudahkan guru mengadakan penilaian. Nah, selanjutnya hakikat pembelajaran yang ketiga yaitu hasil pembelajaran. Hasil belajar itu adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk rapor pada setiap semester. Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai, maka harus ada kriteria atau patokan yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar siswa menurut W. Winkel dalam buku Psikologi Pengajaran 1989 adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. Menurut Winarno Surahmat dalam buku Interaksi Belajar Mengajar,
Hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian, atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indeks dalam menentukan keberhasilan siswa. Menurut Purwanto, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam domain kognitif diklasifikasikan menjadi kemampuan hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Dalam domain afektif, hasil belajar meliputi level penerimaan, partisipasi, penilaian, dan karakterisasi. Sedang domain psikomotorik terdiri dari level persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, dan kreativitas. Menurut Arsyad, pengertian hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Perubahan diarahkan pada diri peserta didik secara terencana baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Menurut Akib, hasil belajar berupa perubahan perilaku baik yang menyangkut kognitif, psikomotorik, maupun efektif. Karena menurut Driscoll dalam Smaldino, belajar didefinisikan sebagai perubahan terus-menerus dalam kemampuan yang berasal dari pengalaman pembelajar dan interaksi pembelajar dengan dunia. Nah, dari uraian di atas disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif yaitu kemampuan hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Afektif yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan karakterisasi. Dan psikomotorik yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan kompleks, dan kreativitas. Hasilnya dituangkan dalam bentuk angka. Selanjutnya, hakikat pembelajaran yang keempat yaitu kondisi ideal pembelajaran. Pendidikan ideal adalah pendidikan yang memiliki standar tinggi dan berkualitas. Pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pembelajaran. Ada 8 standar yang harus dipenuhi suatu kelas untuk mencapai kondisi ideal sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam proses pembelajaran, ada 2 hal yang sangat erat kaitannya dan tak dapat dipisahkan. Apa itu? Ya, guru dan siswa. Kedua elemen tersebut yang akan menentukan proses dan hasil kegiatan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran bisa menyenangkan serta bagaimana proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang ideal? Jawaban dari pertanyaan tersebut tak lepas dari peran guru dan siswa. Antara guru dan siswa harus mempunyai interaksi yang baik dalam pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 tentang Sikdisnas, yaitu pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Menurut Komalesari, jenis-jenis model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain: 1. Model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dan model pembelajaran berbasis proyek. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang, yang melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau kegiatan investigasi. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran
dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa yang membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Yang keempat, model pembelajaran inquiry. Inquiry yang dalam bahasa Inggris inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan, menyelidikkan. Beberapa pendapat tentang model pembelajaran inquiry antara lain menurut Wija, model pembelajaran inquiry adalah suatu model yang menekankan pengalaman-pengalaman belajar yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip. Yang terakhir, model pembelajaran pencapaian konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep ini berangkat dari studi mengenai proses berpikir yang dilakukan Brunner, Goodnow, dan Austin dalam Suherman dan Winata Putra yang menyatakan bahwa model ini dirancang untuk membantu mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara efektif, menganalisis, serta mengembangkan konsep. Pengertian model pencapaian konsep ini juga merupakan model yang efisien untuk menyajikan informasi yang terorganisasikan dalam berbagai bidang studi. Salah satu keunggulan dari model pencapaian konsep ini adalah meningkatkan kemampuan untuk belajar dengan cara yang lebih mudah dan lebih efektif. Terima kasih guys. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Dadah, see you. Please anyway, yeet out.